Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semeton? Kali ini kita jumpa lagi di program Insik Inspirasi Bermusik. Dan kebetulan di sebelah saya ada tamu spesial nih. Salah satu pepadu. Jadi bukan pepadu bertarung, dia bertarung di atas panggung. Di sebelah saya ada pepadu Ampenar. Apa kabar Bang Bewok? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat nih? Sehat. Kita gak usah salaman karena Covid nih Bang. Iya. Protokol ya. Protokol. Jadi udah berjarak gitu ya nih. Bang, saya dipaksa nih sebenarnya untuk di sini wawancara Abang. Bukan wawancara sih, ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya. Terkait karena banyak kan orang yang pengen tahu Bang Bewok ini seperti apa sih? Kenapa sih namanya dinamain Bewok sedangkan nama aslinya ini keren, Mizar Denny Cahyadi. Kok tiba-tiba ada Bewok Ampenar Bang? Iya. Ini gimana ceritanya kok sampai namanya jadi dirubah gitu? Apa memang kebutuhan jualan di atas panggung? Enggak juga sih. Jadi nama Bewok itu dulu nama panggilan ketika saya kuliah. Saya dulu kuliah di Jakarta di Gunadarma, Universitas Gunadarma. Kemudian saya kebetulan tinggal di rumah paman di Jakarta. Kemudian saya punya sepupu di sana. Saya punya sepupu yang tiba-tiba aja nyeletuk pada saat itu memanggil saya dengan sebutan Wok gitu. Karena brewok saya panjang, tebal waktu itu, ya jadi dengan mudah aja dia ngucapin Wok gitu. Jadi sampai sekarang itu masih tetap dipakai panggilan itu gitu. Jadi branding Bang? Jadi branding saya juga gitu. Tapi kalau seandainya sekarang masih pelihara brewok kayaknya agak riskan Bang. Agak riskan. Karena status PNS kan kalau pakai seragam terus brewoknya panjang nanti dilihatnya kurang bersih gitu ya, kurang asik lah. Mungkin karena protokol Covid gitu Bang. Mungkin juga bisa jadi itu. Bisa jadi ya. Iya. Tapi Bang, kan banyak orang mengenal Bewok Ampenar sebagai seorang gitaris. Tapi banyak juga yang belum mengetahui bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya bermain gitar, sejak kapan nih mengenal instrumen gitar dan kenapa memilih gitar? Awal saya mengenal musik gitu ya, dari saya kecil sudah dicekokin oleh almarhum orang tua saya, itu dicekokin musik. Kemudian saya SD itu saya sering ikut ada latihan band, suatu band di kantor Camat Mataram pada saat itu. Saya ikut senang gitu. Kemudian saya tertarik malah awalnya itu pada drum. Jadi pelajaran musik pertama saya itu adalah drum. Itu saya pelajarin drum dari saya SD sampai SMA. Dan tidak maju-maju. Mentok segitu gitu aja pelajarannya gitu. Itu belajar sendiri berarti Bang? Belajar sendiri. Dari kelas berapa? SD kelas berapa? Dari kelas kalau saya tidak salah ingat kelas 3 SD saya mulai belajar sendiri. Sampai SMA? Sampai SMA. Dan saya belajar drum itu tanpa menyentuh drum. Ini agak aneh ya? Iya, jadi saya belajar itu dengan halusinasi saya. Halu lah bahasa kekinian. Iya, belajar halu lah. Jadi ya saya sambil duduk saya halusinasi di sini snare, di sini tom, di sini tom 3. Saya halu aja main. Ngikutin musik yang sudah ada, misalnya ada setel lagu gitu. Saya ikutin aja. Gitu. Oke. Tanpa pegang alat drum. Berarti ini bisa disimpulkan kalau Ampenar ini sebenarnya awalnya dari kebiasaan halu. Tidak. Karena tadi kita juga ngobrol sama Baby. Baby juga ceritanya kayak begitu. Jadi belajar keyboard awalnya itu nama keyboardnya itu mereknya Linda. Cinta pertamanya dia ini Linda. Warna merah muda dibeliin di pasar. Jadi untuk belajar progresi chord sama fingering itu lasah yang diberugak yang dari bambu itu Bang. Nah, itu yang dipakai dipencet-pencet sama dia gitu. Ini saya juga baru tahu nih.
Nah ini kan kemarin berarti sampai SMA. Sampai SMA kemudian saya mencoba memegang alat gitu, adaptasi sekitar 6 bulan lah pegang alat drum. Kemudian saya ditawarkan untuk ikut, pada saat itu ikut oleh teman-teman, ikut kompetisi namanya rock kalau nggak salah dulu. Oh iya, rock betul. Rock itu saya ikut bawain lagunya God Bless, Kehidupan, dan apa satu lagi saya lupa. Nah, itulah awal saya terjun di dunia musik. Wah. Terus belajar gitar dari siapa, Bang? Belajar gitar saya dulu sekedar karena dulu di rumah Igor itu tempat ngumpulnya kami gitu, ngumpulnya anak-anak muda kampung lah zaman dulu di rumah Igor. Nah di situ ada gitarnya Igor yang jarang dipegang juga sama Igor. Akhirnya saya coba-coba gitu belajar. Kebetulan ada Mas Arif namanya, yang biasa kita panggil Ajer, itu main bass sekarang. Sedikit-sedikit dia kasih saya pelajaran di gitar gitu. Walaupun agak nyeleneh dikit kalau kita nanya, Red ini lagu dari C terus kemana? Ke Cakra katanya gitu. Ya kita harus cari sendiri gitu. Akhirnya otak kita terlatih untuk mencari-cari lagu sendiri gitu. Berarti itu yang membedakan generasi dulu sama generasi sekarang. Kalau sekarang kan enak, YouTube udah banyak, mau belajar apa juga tinggal share aja, lihat YouTube, kemudian kita ikuti klik-kliknya, beres gitu. Kalau dulu ya nggak ada. Kaset Bang? Kaset, putar, ceklek, salah dikit, keluarin lagi, putar lagi pakai pensil. Masukin lagi, putar lagi, begitu aja terus. Itu yang kekinian, anak kekinian tidak tahu apa fungsi antara kaset dan pensil. Itu. Berarti dia otodidak Bang, belajar gitar ini? Ya, saya pikir iya, otodidak. Luar biasa. Nah, kalau dari orang tua, dari almarhum almarhum bapak saya itu juga pernah main band. Okay. Cuman alirannya beda dulu, alirannya dangdut, karena zaman dulu kan memang dangdut Melayu gitu ya. Kemudian kalau tidak salah bapak orang tua saya itu dulu main ketipung. Ya, perkusi. Ya. Gitar pertama apa nih Bang? Gitar pertama saya lupa judulnya karena itu diberikan oleh sepupu saya yang kasih nama itu, juga almarhum sekarang, almarhum Dimas. Itu dia yang memberikan saya gitar pertama yang saya juga tidak tahu mereknya karena sudah dipilok-pilok pada saat itu. Gitar butut sekali, dan itu saya pakai belajar di Jakarta. Kalau dikatakan tadi kan udah ada kilasan nih, mungkin dari semeton atau viewer yang lagi ngelihat channel ini juga pengen tahu sebenarnya kan Amtenari band kecelakaan kayaknya Bang ya? Band dadakan. Ya. Ini ceritanya gimana kok sampai band dadakan? Ada yang bilang band main-main. Iya. Awalnya dulu begini, saya ingin memulai usaha dulu di bidang kesenian ini lah ya, tetapi karena saya ingin bisnis, jadi saya buat panggung dulu. Kemudian Haji Novian, Haji Opi itu pemain keyboardnya Amtenar dulu yang pertama, berinisiatif untuk membuat studio karena saya ada panggung, dia membuat studio gitu kan. Nah, jadi studio ini awal-awal belum banyak yang tahu, sering kosong gitu. Nah, disitulah kami ngejam aja yuk gitu. Termasuk Bang Haji Mohan yang dulu juga awalnya keyboardis satunya Amtenar, itu ngajak kami inilah adik-adiknya gitu kan, sepupu-sepupunya tuh, ayo kita jamming ya biar nggak sumpah di kantor gitu kan. Jadi pulang kantor kami ke studio, ya kita jamming lagu apa aja yang bisa dimainkan ya kita mainkan di situ gitu. Itu awalnya.
setelah agak lama sekitar 1 bulan udah mulai bosan jamming sendiri, kemudian Bang Haji Mohan minta saya dicariin pemain gitar yang lain gitu, yang bisa mendampingi gitu, karena biar tidak monoton itu aja lagu-lagunya yang bisa dimainin pada saat itu kan. Jadi saya berinisiatif karena dulu pernah ngeband satu band sama Didit. Nah, jadi saya panggil aja Didit gitu, saya telepon Didit, kemudian pemain drum juga pada saat itu saya telepon Kus, karena kami satu lingkungan pekerjaan dulu. Jadi dari situlah awalnya Amtenar gitu. Kita jamming lagu-lagu rock yang dulu, malah lagu reggae kami tidak pernah mainkan pada saat itu. Itu lagu rock ya? Iya, lagu rock dulu. Lagu-lagu rock, lagu-lagu God Bless, kemudian apalagi itu lagu-lagu barat lainnya lah ya. Saya lupa yang kita pernah mainkan. Itu yang awal-awalnya berdirinya Amtenar ya di OP Box Studio namanya. OP Box ya. Ya. Berarti sebenarnya personil Amtenar ini bukan anak UI berarti. Rocker sebenarnya. bukan begitu. Sebenarnya begini, saya dari kecil juga sering diajak oleh almarhum orang tua saya, karena beliau sahabat dulu dengan almarhum Tajudin namanya, yang punya Pondok Segigi. Oh, iya. Jadi saya sering diajak ke sana. Kemudian nonton live musiknya di situ di Pondok Segigi yang notabene lagu-lagunya reggae semua karena di pinggir pantai kan. Jadi kalau mau dibilang tidak uye dari dulu, uye sih sebenarnya. Saya sangat penikmat reggae banget dulu. Gitu. Malah saya tahu lagu reggae ya dari situ, dari Pondok Segigi. Ya? Iya. Tempat yang legend kayaknya. Tempat yang legend untuk para musisi Lombok dulu. Dan banyak melahirkan legend ya. Betul. Luar biasa nih. Nah, balik lagi ke sejarah Amtenar, yang memberikan nama Amtenar ini sendiri siapa? Bang? Gini ya. Pada saat itu ketika kita mulai mau serius gitu ya, sedikit serius dalam bermusik ini, Bang Haji menawarkan gimana kalau kita buat band dengan nama yang unik gitu, yang tidak biasa lah pada saat itu. Kemudian cari nama, tidak ada yang serap. Kemudian Bang Haji Mohan sempat bertanya ke almarhum Pak Haji Ruslan. Pak Haji Ruslan bilang, karena kamu semua PNS kasih aja nama Amtenar gitu kan. Kebetulan Bang Haji Mohan juga menanyakan hal yang sama gitu di almarhum Haji Muhammad Ruslan, bahwa saya dulu pernah sering dengar lagunya Ebit GAD yang ada Amtenarnya, itu apa sih artinya Pak gitu. Beliau menanyakan ke almarhum, dan almarhum bilang ya artinya itu bahasa Belanda pegawai pemerintah gitu. Ya inilah kamu-kamunya Amtenar gitu. Nah dari situ udah Amtenar aja lah. Kayaknya unik ini nama gitu. Itu awalnya dari kata Amtenar. Berarti ada kontribusi dari almarhum. Iya. Legend Kota Mataram. Ya namanya Amtenar ya dari beliau. Dan berarti secara tidak langsung beliau almarhum ini jago bahasa Belanda juga berarti Bang ya? Ya wallahu alam ya, saya tidak tahu persis, cuman sepertinya begitu. Wah, luar biasa nih, kita kirim Al-Fatihah dulu untuk almarhum ini. Jadi selama proses sampai akhirnya terbentuk jadi Amtenar ini, misalnya ya sosok almarhum Pak Haji Ruslan, almarhum Ayahanda tuh pernah nggak menyaksikan langsung Amtenar tuh perform? Saya kurang ingat ya. Kayaknya sih enggak pernah. Enggak pernah kayak. Sepertinya seingat saya sih enggak pernah. Tapi tahu aktivitasnya. Tapi tahu, sangat tabu aktivitasnya, karena kita studionya kan di dekat-dekat sih, di dekat-dekat rumah. Itu nggak ada bully-bulian, biasanya kan orang tua kan kamu ini. Nggak ada sih, beliau selalu support dengan apa yang kita lakukan selama itu positif.
lakukan dengan baik dan apa namanya benar-benar gitu. Apa sih kira-kira Bang, dari support itu kan tentu ada komunikasi yang terjalin dengan kedua almarhum ini gitu. Wejangan apa yang sampai sekarang masih membekas gitu? Kalau di saya pribadi, beliau mengatakan begini, kalau kamu serius dengan sesuatu, lakukan dengan baik. Ketika kamu lakukan dengan baik, jangan pikirkan pendapatan. Jangan pikirkan pendapatan, karena ketika kamu lakukan itu dengan baik, maka pendapatan itu akan datang sendiri ke kamu. Itu yang secara pribadi saya pernah disampaikan seperti itu. Ini pelajaran moral yang sangat berharga ini. Mungkin bisa sematon-sematon yang lain juga bisa mengadopsi prinsip kayak begini Bang ya. Jangan berkarya karena duit. Kan? Berkarya aja dulu. Gitu. Nanti kalau udah diterima karyanya oleh masyarakat ya otomatis duit itu datang sendiri. Oke, siap gitu. Jadi diingat nih, berkarya aja dulu. Udahlah, bergerak aja berarti situasi sekarang ini kan. Berbuat apa saja gitu. Nah Bang, rata-rata ini kan PNS, personel Amtenar nih. Nah, terlebih lagi Abang dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram ini, bagi waktunya susah nggak Bang? Antara latihan, pekerjaan, sampai kentur nih. Kalau saya, kalau tidak salah lihat, kalau jalan-jalan di seputar Kota Mataram nih, musim-musim event lagi rame nih Amtenar. Nah, sini Amtenar. Sampai kemarin saya sempat ngikutin yang Bogor nih. Ini gimana nih Bang bagi waktunya nih? Selama ini sih asik-asik aja ya, karena kita jalani itu dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi Amtenar latihan juga pada saat di luar jam kantor. Kemudian kita terima job juga itu di luar jam kantor. Walaupun ada 1-2 yang memang job pagi gitu ya pada saat ngantor, tapi itu kan sebentar waktunya. Jadi kita bisa izin di apa namanya di atasan untuk meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk apa namanya bermusik gitu. Dan atasan juga sangat apa ya, sangat respect dan sangat menerima itu, karena bagaimanapun juga Amtenar ini membawa nama Kota Mataram. Itu yang harus apa namanya harus dicermati juga, bahwa apapun yang kita lakukan ya kita bawa nama Kota Mataram. Karena begini Bang, jauh sebelum Abang jadi Kadispar gitu kan, saya sempat berpikir begini, kenapa enggak sih misalnya kayak Amtenar atau band-band lain yang mungkin jam terbangnya tinggi, dari skill, soul, attitude-nya bagus, kenapa enggak sih sebenarnya buat saya secara pribadi nih Bang, pada saat itu Amtenar ini sudah sangat layak untuk dijadikan brand ambassador Kota Mataram, atau duta wisata Kota Mataram lah, segala macam, karena mau tidak mau kan kesana kemari bawa nama kota nih Bang. Ya seperti yang saya bilang tadi, pesan dari almarhum itu lakukan saja dengan baik gitu. Jangan kita cari brand ambassador lah atau duta wisata lah atau apa. Jalani aja itu dengan baik. Toh juga nanti dengan sendirinya hal itu akan datang gitu. Orang juga insya Allah taunya Amtenar ya dari Kota Mataram gitu. Jadi tidak perlu kita ungkapkan bahwa kita brand ambasadornya Mataram, ya orang udah mengenal Amtenar dari Kota Mataram. Iya. Tapi bisa jadi program kayak ini Bang nih. Kira-kira kalau ada anak yang berprestasi atau band berprestasi, bisa ada relevansi lah dengan ini. Iya. Karena kalau Amtenar sekarang dilantik nanti jadi konflik kepentingan. Itu dia. Itu Bang. Nah, ini kan Abang lahir di bisa dikatakan lahir di generasi rock nih. Jadi kalau bahasa teman-teman sih anak-anak jebolan Oni Mataram nih. Walaupun cuma sekali ya. Walaupun cuma sekali. Tapi rock tuh kan sampai 5 Bang ya? Iya, sampai 6 kalau tidak salah ya. 6. Kalau seingat saya ada rock,
Terus untuk tingkat SMA tuh ada Selarok. Iya. Terus ada Rock Agustusan gitu. Iya. Saya ikut yang prok-proknya. Rock. Iya. Siapa dulu lawan paling berat mana? Wen. Oh, berarti juga lawan Wen. Wen band lain dia dulu. Wen Ah. band lain dari tempat yang berbeda dulu Wen. Saya dengan teman-teman yang berbeda. Walaupun sebenarnya sudah mengenal. Sudah Wen. kenal. Kami kenal sejak kecil. Oh, berarti vokalisnya Abang tuh siapa? Dulu Awal namanya. Awal. Ah, iya. Dia vokalis saya. Begitulah kira-kira. Ya soalnya saya sempat dengar selentingan Pak Wen juga, saya sebenarnya nyanyinya lagu rock gitu. Memang dulunya dia rocker Wen. Jadi ada keinginan lagi dia, saya sebenarnya kepingin nih buat ada event rock semacam Rocktober gitu. Iya. Kira-kira bisa nggak kita wujudin nih Pak Kadis? Ya nanti lah kita lihat. Selesai COVID. Iya setelah COVID ini mereda mungkin ya. Oke. Selain itu kira-kira ini kan yang agak menarik karena saya selalu percaya secara pribadi bahwa ketika kota dipimpin oleh orang yang mempunyai taste seni atau pejabat yang mempunyai taste seni, ini pasti akan melahirkan estetika yang cukup harmonis gitu. Nah, Bang Bewok dengan background berkesenian dan sekarang ini menjabat sebagai Kadispar, kira-kira apa sih yang terobosan apa yang Abang bakal lakuin mengingat kayak KONI tempat kita ini sudah nggak ada di kota Mataram? Mungkin bukan memimpin kota Mataram ya. Saya koreksi sedikit. Oke, memimpin dinas pariwisata gitu ya. Biar nggak salah, memimpin kota Mataram itu ada wali kota dan wakilnya nanti, gitu kan. Jadi memang dari awal saya masuk 6 bulan yang lalu itu saya ingin ada tempat hiburan yang representatif untuk masyarakat di kota Mataram ini, karena bagaimanapun juga saya juga merasakan itu gitu, keinginan untuk ada tempat kita berkumpul, kemudian ada tempat yang layak untuk kita bersama-sama gitu di dalam seni hiburan ini. Nah, saya pikir awal saya masuk dulu saya ingin merombak ruang terbuka hijau yang ada di Pagutan. Jadi saya ingin membuat itu sebagai tempat ngumpulnya masyarakat Kota Mataram yang ingin berkesenian di situ. Sempat saya survei dengan beberapa teman-teman IO, semua rata-rata exciting gitu dengan apa yang ingin saya ingin saya kembangkan di sana gitu. Nah, awal dari situ saya pernah melaksanakan acara sandi musik. Sandi musik, ya. Iya, betul, sandi musik di situ, dan antusiasnya lumayan bagus karena tempatnya yang asri, kemudian bawa keluarga juga asik di situ, tidak ada nyaman lah pokoknya ya, nyaman tempatnya gitu. Nah, kemudian itu sudah kami coba diskusikan dengan pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Wali dan Pak Wakil. Mereka juga, beliau-beliau ini setuju sekali dengan apa yang saya ingin buat gitu. Tetapi kendalanya ya ini, masuknya virus COVID ini sehingga semua yang kita rencanakan biar. Bukan COVID nih Bang, copet. Karena dia mencopet aktivitas kita. Iya, itulah. Tapi setelah COVID ini pasti bakalan ini Pak. Insya Allah tahun depan kita sudah mulai ready lagi untuk bekerja dengan baik. Oke, tapi memang situasi agak berat juga Bang ya, dengan COVID ini untuk berkegiatan dan segala macam ini kan. Ya. Protokolnya. Saya merasakan ini bukan berat lagi, sangat berat karena banyak hal yang hilang. Hilang momen, kemudian hilang pekerjaan, hilang
ekonomi kita carut marut, kemudian banyak tempat-tempat wisata kita yang terbengkalai akhirnya gitu. Jadi banyak hal yang rusak, yang hancur akibat COVID. Berarti Bang Bewok ini punya banyak pekerjaan rumah after COVID. Ya, terutama yang sangat-sangat saya atensi gitu, bahwa bagaimana caranya saya meningkatkan lagi pendapatan dari teman-teman musisi, teman-teman pelaku seni, teman-teman pelaku budaya, kemudian teman-teman EO yang bekerja di bidang seni lah, pokoknya semua yang berkaitan dengan seni itu harus kita genjot event-eventnya gitu. Itu yang semoga lah insya Allah ya tahun depan kita sudah bisa memulai itu. Ya mungkin bisa dibuat gebrakan seperti pada saat No Comment kemarin Bang ya, kita guyup kerja bareng. Dan itu harus, kita harus guyup lagi seperti dulu, seperti No Comment itu kita harus guyup lagi. Nah, untuk ini Bang, situasi kayak begini nih, dari Ampenar sendiri komunikasi dengan antar personil gimana Bang? Komunikasi masih intens kami, bahkan di grup WA yang kami miliki itu ada beberapa proyek yang akan kita kerjakan, termasuk karena kalau kita mau nyewa studio sekarang kan agak riskan ya. Betul. Dengan virus ini. Jadi saya minta teman-teman untuk ayolah, Dinas Pariwisata kan juga punya alat-alat gitu, alat-alat kesenian, kita latihan di situ aja, manfaatkan itu. Kemudian apa nanti kekurangannya ya kita tambah gitu kan. Saya pengennya begitu, cuman memang teman-teman masih agak sungkan untuk latihan di kantor gitu. Saya memaklumi itu. Apalagi situasi sekarang nih gitu kan. Ya. Nah, tapi tadi saya sempat dengar sedikit ada proyek apa sih yang Ampenar nih sebenarnya nih? Album ketiga kan bukan album ketiga, triple album. Itu kita masih proses sekarang. Kalau saya tidak salah itu udah masuk 75%-an lah prosesnya sekarang. Tinggal mixing mastering aja selesai gitu. Wow, berarti lah bakal rilis triple album. Ya. 3 album dirilis secara bersamaan dan dikeluarkan secara bersama. Ini kayaknya di Indonesia baru pertama kali nih ada band rilis 3 album. Mungkin ya, saya juga nggak tahu perkembangan musik Indonesia. Karena setahu saya zaman saya masih kecil sih JNR cuma 2. Ya. Nah, terus kemarin Slang ada 2 album juga. Ini yang 3 album nih. Ya beda lalu nih yang kemarin. Nah, kalau untuk aktivitas bersama keluarga Bang, dengan stay at home? Lebih banyak sih, lebih banyak waktu, tapi enggak juga sebenarnya, karena di tengah COVID ini malah saya meluangkan waktu lebih banyak selain bersama keluarga gitu. Saya meluangkan waktu untuk diri sendiri dengan berolahraga. Ini olahraga apa yang ada? Ya sedikit-sedikit gym lah di rumah, kemudian ada olahraga bersama teman-teman juga, olahraga pingpong gitu. Itu yang rutinitas yang kami lakukan selama COVID ini. Oke, siap. Semoga tetap sehat kita Bang. Amin. Dijauhin dari penyakit fitnah nih sebenarnya Bang. Itu saling parah doang akhirnya kan. Ya gitulah kira-kira ya. Tapi the last question, pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih. Kira-kira ada nggak statement yang pengen Abang berikan atas nama pribadi atau sebagai personel Ampenar atau sebagai kepala dinas pariwisata Kota Mataram kepada semua. Ini saya nggak enak nih mau ngangkat kaki nih. Nggak apa-apa Bang. Karena disebut-sebut kepala dinas jadi kayaknya kurang sopan gitu sama ngangkat kaki. Padahal saya pingin ngangkat kaki nih. Saya tadi sebenarnya Bang cuma nggak enak di mana kan. Ya. Gitu, ada pesan nggak yang ingin disampaikan pada semeton-semeton atau masyarakat? Iya, jadi untuk semeton-semeton Ampenar dan masyarakat Kota Mataram khususnya, kemudian masyarakat luas ya umumnya, kerjakan sesuatu yang ingin kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hasil nomor sekian, jangan dipikirkan dulu.
Yang penting kita sudah berusaha maksimal mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kalau gitu Bang Bewok atas waktunya. Gitu, jadi teman-teman yang masih stay tune di Insik Inspirasi Musik, kita bakal jumpa lagi dengan tamu-tamu spesial. Saudara ini sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.